Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkanlah, saya Tri Fatmawati dari kelas A 17 PJJ EAN Syekh Nurjati Cirebon. Saya berasal dari Kota Kebumen, Jawa Tengah. Di sini akan saya bahas mengenai sumber-sumber hukum dalam Islam. Mari kita ikuti terus. Sumber-sumber hukum Islam. Dalam ajaran Islam, dalam menentukan hukum suatu masalah kejadian, itu semuanya tidaklah sembarangan. Semuanya harus berpedoman pada sumber-sumber hukum Islam, antara lain yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ada lagi ijma' dan qiyas. Namun dalam pembahasan kali ini akan kita bahas hanya yang poin 1, yaitu Al-Quran. Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Kata Al-Quran dalam bahasa Arab merupakan masdar dari kata qara'a, yang secara etimologis berarti bacaan. Sedangkan definisi Al-Quran dari segi terminologi, Al-Quran merupakan kalam Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril, serta diriwayatkan secara mutawatir dan tertulis dalam mushaf. Dalam kajian usul fikih ada beberapa nama Al-Quran, di antaranya yaitu Al-Kitab. Al-Kitab artinya tulisan atau buku. Ini mengingatkan pada kita kaum muslimin sebagai umat Islam agar Al-Quran dibukukan atau ditulis menjadi suatu buku. Kata tersebut antara lain dapat dijumpai dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fiih. Artinya, Alkitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nama lain Al-Quran yang kedua yaitu Al-Furqan, artinya pembela. Hal ini mengingatkan kita pada kita agar dalam mencari garis pemisah antara yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk, haruslah merujuk padanya, yaitu pada Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran membedakan sesuatu antara yang hak dan yang batil. Nama lain Al-Quran yang ketiga yaitu Al-Zikr, artinya ingat. Arti ini menunjukkan bahwa Al-Quran berisi peringatan agar tuntutannya selalu diingat dalam melaksanakan setiap tindakan. Hal ini dapat kita temukan dalam surat Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Kemudian nama lain dari Al-Quran yang keempat yaitu Al-Huda, yang berarti petunjuk. Arti ini mengingatkan bahwa petunjuk tentang kebenaran hanyalah petunjuk yang diberikan atau yang mempunyai rujukan kepada Al-Quran. Adapun garis-garis besar isi dari Al-Quran, yang pertama yaitu Tauhid, kepercayaan terhadap Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul, hari kiamat, qada dan qadar, serta baik dan buruknya. Isi Al-Quran yang kedua yaitu tuntunan ibadah sebagai kegiatan yang menghidupkan jiwa tauhid. Selanjutnya, isi Al-Quran yang ketiga, janji dan ancaman. Al-Quran menjanjikan pahala bagi orang-orang yang mau menerima dan mengamalkan isi Al-Quran, dan mengancam bagi mereka yang mengingkarinya dengan siksa. Isi Al-Quran yang selanjutnya yaitu hukum. Hukum yang dihajati pergaulan hidup bermasyarakat,
untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kelima yaitu inti dari sejarah orang-orang yang tunduk kepada Allah, yaitu orang-orang yang soleh seperti Nabi dan Rasul. Ya, demikian pembahasan mengenai sumber hukum Islam, salah satunya yaitu Al-Quran. Dapat saya simpulkan, sumber hukum Islam itu ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Secara etimologis, Al-Quran berarti bacaan atau apa yang tertulis padanya. Secara terminologis, Al-Quran adalah kalam Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril, serta diriwayatkan secara mutawatir dan tertulis dalam mushaf. Ada 5 pokok isi kandungan Al-Quran, yaitu 1. At-Tauhid, 2. Tuntunan ibadah, 3. Janji dan ancaman, 4. Hukum, 5. Sejarah orang-orang yang tunduk dan mengingkari agama Allah. Sekian dari saya. Marilah kita bersama-sama senantiasa menjaga kitab suci kita, menjaga kalam Allah dengan cara membaca secara rutin atau secara istiqomah. Syukur-syukur kita nanti bisa menjalankan, bisa melaksanakan apa yang ada di dalam isi kandungan Al-Quran, dan bisa menjauhi apa-apa saja yang dilarang oleh Allah dengan melalui perantara Al-Quran. Jadi saya cukup sekian. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu dosen. Terima kasih untuk latihannya. Saya akhiri, banyak kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.